شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Saudaraku jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat memulai kembali kajian secara offline ya. Jadi hari ini saya itu ada hutang menyempurnakan bagian 1 kisah burung hudhud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dulu kita pada tanggal 5 November 2019. Ya Allah. Udah berapa lama? 2 tahun setengah ya. Anak cek ini ya. 2 tahun setengah kita memulai bagian pertama kisah burung hudhud. Jadi sebelum saya lanjutkan, waktu itu kita sampai kepada cerita di mana burung hudhud mulai bercerita kepada Nabi Sulaiman apa yang dia dapatkan di negeri Sabah. Jamaah yang berbahagia, lebih baik ya, lebih bermanfaat kalau teman-teman juga buka mushaf kisah ini biar terasa bahwa bagaimana Al-Quran memiliki keindahan yang luar biasa sekaligus pelajaran-pelajaran yang baik. Kisah ini mulai diceritakan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat ke-20. Surat An-Naml itu berada di juz 19 ya. Kalau di mushaf itu halaman 378. Surah An-Naml terletak setelah surat Asy-Syu'ara. Jadi dia surah yang ke-27 ya. Sebelum surat Al-Qasas. Saya review singkat bagaimana kisah ini berlaku ya, dan bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari cerita Al-Quran itu. Setiap kali bercerita kisah Al-Quran, kembali saya ingatkan, yang penting bukan siapa nama tokohnya, di mana kejadian ini berlaku, kapan dia terjadi, itu tidak penting. Sebab Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran ini petunjuk. Setiap kali Anda membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran yang jumlahnya lebih daripada 10 juz, lebih dari 1/3, kalau dikumpulkan lebih dari 10 juz Al-Quran, itu yang harus ada di benak kita adalah apa tujuan Allah bercerita ini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan tujuan itulah yang Allah ceritakan. Kalau tidak ada hubungan dengan tujuannya, Allah nggak mau cerita. Sebab nggak ada gunanya. Karena itu ada bagian-bagian dari kisah Al-Quran yang Allah skip, nggak diceritakan itu. Misal ketika cerita 2 putra Adam, Allah nggak ceritakan namanya Qabil dan Habil, tidak Allah ceritakan. Allah tidak ceritakan bagaimana perasaan Hawa ketika tahu bahwa Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil, tidak Allah ceritakan. Padahal itu dramatis sekali itu. Kalau dibikin film, bagian itu mungkin bagian paling ya dramatiknya. Tapi Allah tidak ceritakan itu karena tidak ada hubungannya dengan tujuan kisah. Sama seperti saya, misalnya dalam sebuah training bisnis, seorang mentor bisnis berbicara di depan umum, cerita apa saja syarat-syarat agar sukses dalam membuka coffee shop misalnya, warung kopi. Dia cerita, saya punya teman di Aceh misalnya, gitu, kopi kan di Aceh banyak. Dia punya warung kopi di Simpang 4 yang paling ramai di Banda Aceh. Kopinya dibikin dengan penyajian yang sangat unik, tapi dia pilih rasa yang paling bagus. Pegawai-pegawainya ini ramah, harganya bersaing, kemudian dia buka lebih pagi, dia tutup lebih awal. Dia cerita, itu kan cerita. Dia cerita teman dia di Aceh. Apa tujuan dia bercerita? Tujuan dia bercerita untuk memberitahu kalau mau buka warung kopi
Kamu harus cari pegawai yang bagus, harganya harus kompetitif, cara penyajiannya dibikin kreatif, gitu terus. Tiba-tiba ada peserta yang bertanya, Bapak mohon maaf, teman Bapak itu gendut apa kurus? Enggak ada hubungannya. Iya kan? Allah nggak mau bercerita sesuatu yang tidak ada hubungan dengan tujuan dikisahkannya cerita itu. Sebab laqad kana fi qisasihim la ibrah. Pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran-pelajaran. Saya mengumpulkan kisah-kisah non-nabi. Karena itu fokus kita pada Hudhudnya bukan pada Sulaimannya. Gitu. Pada pertemuan pengantar dulu saya sampaikan apa saja pelajaran yang kita ambil. Allah memulai kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud di ayat ke-15. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Kita kalau disebut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bayangan kita apa? Seorang raja. Selain Nabi, keduanya adalah raja. Berkuasa luar biasa. Tapi Allah ketika bercerita tentang kedua sosok ini, Allah membukanya dengan nikmat yang jauh lebih berharga daripada kerajaan. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Allah tidak bilang, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana mulka. Sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman kerajaan. Tidak. Tapi Allah berikan ilmu. Untuk menunjukkan ilmu lebih penting daripada kekuasaan. Nikmat paling besar, nikmat ilmu di dunia ini. Nikmat bisa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bercerita dalam satu kisah, dalam satu surah khusus tentang nikmat-nikmat Allah. Disebut surat Ar-Rahman. Sampai berkali-kali Allah mengulang ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Baru khalaqal insan. Allah yang Maha Rahman yang mengajarkan manusia Al-Qur'an. Mengajarkan manusia wahyu. Dan menciptakan manusia, yang menciptakan manusia. Jadi memberi ilmu lebih didulukan daripada menciptakan manusia. Tentu saja ini urutan prioritas, urutan nilai, bukan urutan waktu. Sebab orang harus diciptakan dulu baru bisa diajarkan. Kalau urutannya itu adalah urutan timelines, maka Ar-Rahman khalaqal insan 'allamahul bayan. 'Allamal Qur'an. Tapi tidak, Allah sebutkan 'allamal Qur'an dulu baru khalaqal insan. Sebab tidak ada artinya penciptaan kita ini kalau kita tidak kenal ayat-ayat Allah. Kita disuruh qanaah. Kita disuruh punya sifat ridha, menerima apa yang diberikan oleh Allah, merasa cukup. Udah habis. Tapi dalam urusan ilmu Allah mengajarkan kita doa, wa qul Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan dong ilmu, tambahkan. Kalau ilmu gak ada rasa cukup dalam diri seseorang. Ya, maka Allah sebutkan dua nikmat. Allah sebutkan nikmat yang paling bernilai datang kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah ilmu. Lalu Allah bercerita tentang semut Nabi Sulaiman. Sekarang Allah bercerita tentang burung hudhud. Mulai di ayat ke-20. Sulaiman inspeksi barisan. Ini review singkat kajian kita November 2019 yang lalu, ya kan? Sulaiman, kita dapati beberapa pelajaran tentang leadership yang luar biasa dari kisah ini. Pertama, seorang pemimpin harus teliti dan peduli dengan apa yang dia pimpin. Nabi Sulaiman punya kerajaan yang sangat besar, tapi Nabi Sulaiman terus memperhatikan, ya, melakukan inspeksi pada saat barisan-barisan prajurit-prajuritnya itu. Tiba-tiba Nabi Sulaiman berkata, kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Sifat seorang pemimpin itu harus dekat dengan yang dia pimpin. Dan dia juga harus teliti. Kenapa aku tidak lihat hudhud? Hudhud di situ menggunakan bentuk definitif. Pakai alif lam, atau dalam gramatika bahasa Arab ada alif lam, ma'rifah namanya. Ini seperti the dalam bahasa Inggris. Jadi bukan semua burung hudhud, bukan, tapi ada satu burung hudhud yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa.
Burung hudhud ini dalam Ibnu Katsir disebutkan, dia punya kemampuan mengetahui air yang berada di bawah tanah, di mana bagian-bagian bumi ini yang punya air. Bahkan dia tahu ukuran-ukuran berapa kubik air di dalam itu. Jadi dapat terbaca dari gurat permukaan bumi. Nabi Sulaiman kalau membawa pasukan besar, ya termasuk jin di situ, meminta bantuan angin di situ, burung hudhud di atasnya. Burung hudhud dalam perjalanan mengarahkan mereka kepada sumber air. Jadi ketika membutuhkan air, maka hudhud akan menunjukkan di bawah sini. Lalu jin ifrit akan menggali tanah, mengambil air di situ. Jadi memang luar biasa. Karena doa Nabi Sulaiman juga gitu. Berikan aku kerajaan yang tidak bisa disaingi oleh kerajaan manapun di dunia sampai hari kiamat. Gak tanggung-tanggung Nabi Sulaiman berdoa. Artinya sebesar apapun negara pada hari ini, kekuasaan seorang pemimpin dunia pada hari ini gak mungkin bisa mengalahkan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman, walaupun sudah ribuan tahun yang lalu. Kejadian ini sekitar 1100 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Masa sih Ustaz gak bisa nyaingin? Diserang sama Amerika sekarang, diserang sama Cina sekarang, kerajaan Nabi Sulaiman gak bisa ngapa-ngapain. Karena belum canggih, gak ada pesawat, gak ada bom, gak ada, ya kan, rudal. Tapi Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak bisa disaingi. Berarti dalam ukuran kekuatan Amerika Serikat pada hari ini, Cina pada hari ini, Rusia pada hari ini, mereka nggak mungkin bisa mengalahkan kerajaan Sulaiman. Di antaranya Sulaiman memiliki kelebihan dapat memerintahkan angin. Coba bayangkan kalau negara-negara besar sekarang itu menyerang kerajaan Sulaiman secara bersamaan, ya, memuntahkan senjata-senjata kimia, kemudian bom atom dan seterusnya. Nabi Sulaiman cukup berkata kepada angin, balikin ke negaranya masing-masing. Hancur. Tidak bisa disaingin itu. Itu doa Nabi Sulaiman. Baik. Nabi Sulaiman dekat dengan pemimpin, dengan yang dia pimpin, dan juga teliti. Amkana minal ghaibin. Tidak tergesa-gesa. Sulaiman ketika inspeksi apel itu, barisan itu, dia tidak berkata, kenapa hudhud tidak ada? Tidak. Sulaiman berkata, kok aku nggak lihat hudhud ya? Apa dia absen? Apa dia memang alpa? Tidak ada. Sebab seorang pemimpin tidak boleh tergesa-gesa, ya, menilai kinerja anak buahnya. Tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan karena daya jangkau yang kurang baik. Coba kalau Nabi Sulaiman tiba-tiba berkata, hudhud kenapa tidak ikut barisan ini? Aku pasti akan hukum dia. Tiba-tiba di tempat yang tidak biasa, biasanya hudhud sebelah kiri barisan, tiba-tiba ini sebelah kanan bilang, saya hadir wahai paduka. Kan malu. Udah marah-marah tapi hudhudnya ada. Harus teliti juga. Tapi Sulaiman sangat tegas di situ. Di ayat ke-21 Sulaiman berkata, la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Dua alternatif. Aku hukum dan hukuman yang sangat berat, atau aku sembelih dia, atau dia datang membawa alasan yang tepat. Ini bergabung dua sifat leaders. Yang pertama adalah tegas, yang kedua adalah bijaksana. Kalau sekiranya ketegasan tidak dibarengi dengan kebijaksanaan, yang lahir adalah kezaliman. Kalau dia punya alasan, dia akan diterima alasannya itu. Tetapi kalau tidak, aku tegas akan menghukumnya. Ini pelajaran bagi para orang tua, para guru, pimpinan unit, pimpinan tim, dan seterusnya dan seterusnya. Harus ada punishment. Ya, aku akan azab dia. Coba saya di kampus, saya kasih tugas mahasiswa-mahasiswa saya bilang ke mereka semua, bikin tugas, ya, review ini jurnal ini, minggu depan dikumpulkan. Ada 30 mahasiswa saya di kelas itu. Minggu depan semuanya mengumpulkan, cuma satu enggak. Dia bilang, saya tanya, kenapa kamu enggak bikin? Ya saya enggak sempat Pak. Dia bilang begitu. Saya bilang, ya udah enggak apa-apa, kalau sama saya santai. Saya kasih tugas lagi minggu depan, yang enggak ngerjain 5 orang, 6 orang. Saya bilang, ya udah enggak apa-apa. Saya kasih lagi tugas setengah kelas. Saya kasih, enggak ada yang paham? Harus tegas. Karena ada orang, ada kelompok di kehidupan ini yang tidak paham kecuali dengan hukuman.
Sebab itu peperangan tidak mungkin bisa dihapus, gak mungkin. Sebab apa? Ada banyak kelompok orang yang tidak paham kecuali bahasa senjata. Itu banyak. Sulaiman mengawinkan antara sifat tegas dengan sifat bijaksana. Oke. Kalau dia datang membawa berita, ya. Jangan sampai orang tua bikin aturan tanpa alternatif, jangan. Sebab selalu ada kondisi-kondisi extraordinary, pasti itu. Saya bilang ke anak saya, pokoknya papa nggak mau tahu setiap jam 2 siang kalian sudah ada di rumah. Karena kalian keluar dari sekolah jam 1.30. Tiba-tiba anak saya pulang jam 5 sore. Saya nggak mau dengar apa alasannya. Pokoknya nggak ada pakai tapi-tapi, dihukum. Coba bayangkan. Kita nggak tahu apa yang dia kerjakan. Rupanya ketika mau pulang, temannya ada yang sakit, nggak ada yang bisa bantu, dia yang antar ke rumah sakit, dia yang begini sampai orang tuanya datang. Dia nggak sempat cerita itu. Nggak boleh. Selalu ada keadaan-keadaan pengecualian dalam kehidupan. Famakatha ghaira ba'id faqala ahadtu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Ini ayat kita pada November 2019 yang lalu. Tidak berapa lama burung hudhud datang, ya, dan langsung berkata, aku tahu sesuatu yang engkau tidak tahu. Aku datang dari negeri Saba dengan kabar besar yang meyakinkan. Ini menarik ini dalam komunikasi dari bawahan kepada atasan. Yang pertama, hudhud menggunakan kata ahata. Ahattu itu berbeda dengan adraktu. Adraka mengetahui, alima mengetahui. Kalau ahata itu berarti meliputi, pengetahuannya itu lengkap. Ya. Innahu bikulli syai'in muhit. Allah punya sifat ilmunya itu melingkupi segala sesuatu. Itu arti muhit, ahata. Aku tahu. Artinya aku bukan bawa kabar dengan data yang tidak lengkap. Banyak sekali pimpinan, ya, pemimpin yang celaka karena anak buahnya membawa data yang tidak lengkap. Lalu yang dia sampaikan kepada publik akhirnya kebohongan-kebohongan karena tidak dijelaskan dengan lengkap. Dalam sebuah keterangan agama disebutkan bahwa bercerita sesuatu tidak lengkap termasuk dari berbohong. Ya, Anda jalan sama teman Anda satu, sama-sama laki-laki, tapi ada juga dua perempuan yang lain. Kalau Anda cerita ke istri Anda akan marah. Istri Anda tanya, tadi jalan sama siapa aja? Sama si A. Nggak lengkap kita jawab. Itu bagian dari bohong dalam agama. Jadi kalau ditanya harus jawab semua. Karena kalau tidak menyampaikan berita secara lengkap, itu termasuk bohong. Artinya agama ini telah mengatur bagaimana pergaulan di era multimedia seperti pada hari ini. Memotong-motong video, mengambil snapshot pada hal-hal tertentu untuk mengesankan sesuatu yang berbeda dari kenyataan adalah bagian dari kebohongan yang jelek. Kebohongan yang jahat. Kata hudhud, aku tahu satu ilmu itu. Ini kamu nggak tahu. Subhanallah. Pertama kita dapat belajar bahwa kita harus punya sifat berani. Walaupun kepada pimpinan, walaupun kepada atasan, jika memang dibutuhkan keberanian pada hari itu. Yang kedua adalah kita yang memiliki akses kepada para pemegang kebijakan mesti hati-hati ketika menyampaikan berita. Sebab efeknya beda dengan cerita sesama begini. Saya cerita ke Gubernur Anies sesuatu misalnya, dengan cerita ke antum semua beda. Ya kan? Sebab dia punya kekuasaan. Oh, ini di wilayah Jakarta, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan ini. Misalnya begitu. Jadi bagi seseorang yang memiliki akses langsung kepada para pemegang kekuasaan dan otoritas, mesti lebih hati-hati dalam menyampaikan berita. Di sisi lain, kalau Anda adalah seorang pemimpin, Anda harus hati-hati mendengar berita dari bawahan. Jangan langsung mengambil satu keputusan. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jangan sampai keluar SK karena ilmu tidak lengkap, pengetahuan tidak lengkap, ternyata itu menyusahkan. Bikin perubahan undang-undang pendidikan, bikin perubahan undang-undang tenaga kerja, bikin undang-undang, ternyata yang masuk tidak lengkap.
akhirnya menyusahkan, atau sistem belum siap, atau budaya berbeda, atau keadaan tidak memungkinkan. Harus benar-benar ahata, melingkupi, lihat, harus helikopter view kita sebagai seorang pemimpin. Dan aku datang dari negeri Sabak dengan kabar meyakinkan, ya. Binaba'in yakin, naba artinya berita besar, yakin artinya sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Teman-teman sekalian, ini juga menjadi pelajaran dalam kehidupan berbangsa. Banyak sekali terjadi konflik, banyak sekali terjadi kezaliman, banyak sekali ya terjadi kesalahan dalam keputusan disebabkan karena berita yang tidak cek dan recheck. Kesalahan pertama yang dilakukan manusia, yaitu ayahanda Adam dan ibunda kita Hawa dulu, makan buah huldi. Kenapa mereka makan buah huldi? Karena mereka termakan berita hoax dari iblis yang berkata, mau nggak aku tunjukin satu buahan, kalau kalian makan, kalian jadi kekal di surga. Percaya. Jadi kesalahan pertama manusia itu akibat dari berita yang keliru, akibat dari hoax. Baik, burung hudhud mulai bercerita. Inilah cerita dari negeri Sabak itu. Ini kajian kita pada hari ini, ya. Baik. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Aku dapati ada seorang perempuan yang memimpin mereka dan mereka memiliki segala sesuatu. Di negeri itu lengkap. Segala sesuatunya bagus. Walaha 'arsyun 'azim. Ratu itu memiliki singgasana yang agung. Hudhud pertama-tama bercerita tentang keadaan fisik negeri itu. Biar Nabi Sulaiman benar-benar yakin hudhud sudah datang dari negeri Sabak itu. Aku dapati dipimpin oleh seorang perempuan. Nabi SAW ini tentang kepemimpinan perempuan perlu kita sampaikan juga di sini, ya. Mumpung belum ada calon presiden hari ini, sehingga kita nggak tahu ini perempuan ada apa tidak, ya kan? Kalau wakil sih masih boleh, tapi kalau presiden nanti kita lihat. Waktu Nabi mendengar kabar orang-orang di Persia mengangkat pengganti Kesranya yang mati dengan anak perempuannya, Nabi langsung berkata, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan berjaya satu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Apakah hadis ini diskriminatif? Tidak. Nabi sama sekali tidak ada merendahkan perempuan dengan hadis ini. Nabi cuma menyebutkan ada fungsi-fungsi berbeda yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan sebaik dilakukan oleh laki-laki. Sebab di dalam agama clear sekali. Jauh lebih banyak hadis-hadis yang meminta kita, menuntut kita untuk menghormati perempuan dalam berbagai posisi. Perempuan ketika menjadi anak, kunci sorga ayahnya ada di dia. Man kana lahu salasu banat fayu'addibuhunna wa ya'wihinna wa yarhamuhunna wajabat lahul jannah. Siapa yang punya 3 orang anak perempuan, lalu dia mengasuhnya, membesarkannya, menyayanginya, beri dia pendidikan yang baik, maka langsung masuk surga. Pasti masuk surga. Kata Allah begitu. Ada seorang sahabat berkata, bagaimana kalau cuma 2 anak perempuan ya Rasulullah? Walaupun cuma 2, kata Nabi. Lalu Nabi memanjangkan lehernya, berharap ada yang bertanya, kalau anak perempuannya 1 apa? Tapi tidak ada yang bertanya. Nabi akhirnya yang berkata, walaupun anak perempuannya 1. Ketika perempuan menjadi istri, dia menjadi tolak ukur kebaikan kita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada perempuan kamu, kepada keluargamu, istri dan anak-anak. Dan aku yang paling baik kepada istri-istriku, kata Nabi. Ketika jadi ibu apalagi, ya, siapa yang paling berhak, kata sahabat, untuk aku berbakti kepadanya di dunia ini, berbuat baik kepadanya? Nabi berkata, ibumu.
siapa lagi ibumu, siapa lagi ibu, baru ayah. Jadi perempuan dalam berbagai kedudukan sosial di tengah masyarakat, dia sangat terhormat. Karena itu di dalam agama sangat clear konsep laki-laki dan perempuan itu sama dalam dua hal. Pertama, fit tasyrif dalam hal kemuliaan, yang kedua fit taklif dalam hal pembebanan syariat. Apa-apa yang diperintahkan kepada laki-laki pada asalnya diperintahkan kepada perempuan. Keutamaan-keutamaan yang bisa dicapai oleh laki-laki bisa dicapai oleh perempuan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, terus begitu. Kenapa? Karena punya kesempatan yang sama di situ. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan secara kedudukan dan pembebanan syariat kalian sama, laki-laki dan perempuan. Tapi Allah tidak berkata kalian serupa, tidak. Laki-laki berbeda dengan perempuan. Ada fungsi-fungsi yang berbeda, tugas-tugas yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda. Karena punya fungsi berbeda, tanggung jawab berbeda, maka otot berbeda, tulang berbeda, akal berbeda, emosi berbeda, cara pikir berbeda, ya kan? Cara baca map berbeda, ya kan? Anda sering kan bertengkar sama istri gara-gara salah ngelihat map. Karena memang Allah buat ya komponen dan cara kerja otak perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Gitu loh. Contoh begini. Di negara 4 musim itu, setiap rumah itu ada AC, pendingin ruangan untuk musim panas, dan ada pemanas ruangan, heater itu, yang bekerja pada musim dingin. Apakah AC lebih utama daripada pemanas ruangan? Tidak. Tapi dia punya fungsi berbeda-beda. Ketika musim dingin ini yang dinyalakan, ketika musim panas itu yang dinyalakan. Begitu juga ada bagian-bagian di mana perempuan yang bekerja, ada bagian-bagian di mana laki-laki yang bekerja. Dalam urusan kepemimpinan paling tinggi dalam bernegara, Nabi sebutkan tidak cocok untuk perempuan. Tidak akan jaya satu kaum dipimpin oleh perempuan. Baik. Apa makna wa utiyat min kulli syai'in di ayat ke-23? Kalau pada orang berarti orang itu lengkap. Ganteng iya, pintar iya, baik iya, tutur katanya banyak keahlian, terus begitu. Kalau pada negara berarti politiknya stabil, ekonominya maju, apanya, terus begitu. Loh, kata Nabi tidak akan jaya. Jaya, untung, sukses dalam ukuran Allah berbeda dengan jaya, untung dan sukses dalam ukuran manusia. Perhatikan, ini masalah lain dalam kehidupan. Al-Quran misalnya banyak sekali berkata tentang kerugian-kerugian, bicara tentang rugi. Al-Quran ini banyak sekali. Al-khusr atau al-khusran banyak sekali. Tapi semua ayat yang menyinggung masalah kerugian di dalam Al-Quran, tidak ada satupun yang merujuk kepada kerugian duniawi. Gak mungkin. Semuanya selalu berkaitan dengan kerugian akhirat. Kenapa? Sebab rugi itu apa? Saya punya modal 100, saya olah ini modal 3 bulan, 4 bulan jadi 60. Rugi apa untung? Rugi. Rugi berapa saya? Rugi 40. Semakin banyak rugi, orang merasa makin menderita saya. Tapi lihat dalam pandangan yang sebenarnya. Tinggal 60, saya rugi 40. Tetapi saya katakan 40 itu adalah biaya sekolah kehidupan. Saya akan memulai satu bisnis baru lagi dengan pelajaran dari 40 rugi itu. Oh, ternyata saya nggak boleh ngambil orang yang begini. Oh, ternyata kalau membuka usaha ini tempatnya nggak bisa begini. Oh, kalau perhitungan keuangan cash flow itu harus begini. Oh, terus begitu. Sehingga saya dapat mengolah 60 itu berkembang menjadi 80, 100, 120, 140, terus begitu. Rugi apa tidak? Tidak. Ada saatnya kita harus mundur sebentar untuk melejit lebih bagus. Atau kalau sekiranya memang tidak bisa bangkit, tetap 60 itu, apakah ini juga disebut rugi? Ternyata tidak. Sebab hitungan kerugian itu standar paling akuratnya adalah modal pertama. Ya enggak? Kita mau tahu kita untung apa rugi ini harus tahu dulu modal pertama kita. Modal pertama kita hidup di dunia ini berapa? 0 semua.
Kita nggak punya keahlian apapun, tidak punya tenaga apapun untuk ya minum ASI ibu kita saja diarahkan. Tidak punya ya selembar benang pun untuk baju kita. Nggak ada kita. Jadi ketika kita meninggal dunia, ada harta sedikit apapun, pada hakikatnya untung. Karena ketika kita datang ke dunia, kita tidak punya apapun. Tapi urusan akhirat berbeda. Sebab tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan Allah sudah berikan waktu untuk kita menyiapkan bekal. Maka dia tidak dimulai dari nol seperti kehidupan dunia. Dan dia tidak ada pengulangan seperti kehidupan di dunia. Allah beri pengingat-pengingat kepada kita di dunia untuk kita kembali berfikir tentang nasib akhirat kita. Maka Allah berkata dalam surat Az-Zumar misalnya ayat ke-15, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakan ya Muhammad, orang-orang rugi itu adalah orang-orang yang merugi diri mereka, keluarga mereka pada hari kiamat, dan itu adalah kerugian yang sesungguhnya. Itu adalah kerugian yang sangat nyata. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-11 hampir sama. Allah menyebutkan kerugian dunia bersamaan dengan kerugian akhirat. Orang yang memilih agama, wa minan nas man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Selalu urusannya dengan akhirat. Baik. Apakah ayat 23 ini adalah inti berita yang dibawa oleh burung hudhud? Ternyata tidak. Ini baru pengantar. Berita utamanya ada di ayat ke-24. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Ini menarik sekali ayat ini tentang nilai tauhid dalam kehidupan. Aku dapati sang ratu bersama kaumnya sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Dan syaitan menghiasi amalan mereka itu sehingga tertutup jalan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tidak mendapat petunjuk. Ada padat sekali pesan-pesan dari ayat ini. Yang pertama adalah tentang betapa kerugian yang paling besar dalam dunia ini kalau kita tidak memiliki hidayah tauhid dalam diri kita. Yang paling berharga di dunia ini, Anda kenal sama Allah, lalu Anda tahu yang lain selain Allah itu tidak ada harganya. Lalu Anda dapat mengorbankan apa saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Hudhud datang ke Sulaiman dan bercerita dengan pembukaan yang luar biasa bahwa ini adalah berita besar. Sebab apa? Ada kesempatan untuk berdakwah mengajak orang kepada tauhid karena besar sekali pahalanya. Berapa jarak antara negeri Sabah di Yaman dengan kerajaan Sulaiman di Palestina? Ditarik garis lurus karena hudhud seperti berarti dia mengikuti rute pesawat terbang lah, bisa lurus, ya kan? Pesawat terbang juga kadang tidak lurus kan kalau tidak dapat izin untuk melintasi satu wilayah. Ini burung hudhud. Itu sekitar 2000 km. Artinya hudhud butuh perjalanan 4000 km bolak-balik untuk melihat ini dan menyampaikan berita ini. Lalu kemudian dapat PR dari Nabi Sulaiman, aku harus uji kamu benar apa enggak. Nih bawa surat aku ke Sabah lagi. Berapa lagi perjalanan? 2000 km lagi. Kata Sulaiman, jangan pergi dulu, kamu tunggu lihat reaksi mereka seperti apa, lalu laporkan kepadaku. Harus balik lagi 2000 km lagi. Hudhud harus melakukan perjalanan 8000 km lebih demi sebuah misi tauhid. Kita apa yang sudah kita perjuangkan untuk menjadi duta-duta tauhid dalam kehidupan ini apa? Dalam surat Fussilat Allah berkata, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa huwa mu'min." Ya. Siapa yang paling baik wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada rasa cemburu di dalam diri hudhud. Kok ada manusia yang tidak menyembah Allah itu kenapa? Gitu. Begitulah hati orang mukmin memiliki ghirah dalam beragama.
ketika Rasulnya dihina, ketika agamanya diberikan stigma buruk, ketika saudara-saudara sesama muslim dipukul karena jilbab-jilbab mereka, ketika saudara-saudaranya diusir dari tanah yang paling berhak atas mereka, ada rasa dalam hati kita ini terpanggil. Apa yang bisa kita lakukan di situ? Kalau kamu nggak bantu, kamu nggak bela Rasul, Allah tetap membela dia. Illa tansuru faqad nasarahullah. Kalau kamu nggak mau bantu Rasulullah, Allah udah bantu dia. Ketika di Gua Thur, kata Allah, lihat bagaimana dia berserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam kepungan orang Quraisy. Abu Bakar merasa takut akan nasib Rasulullah. Lalu Nabi berkata, jangan sedih Abu Bakar, Allah ini bersama kita. Subhanallah. Lalu Allah turunkan ketenangan dalam hati Rasul. Allah nggak butuh kita, Rasul nggak butuh kita, tapi kitalah yang butuh untuk menegaskan keimanan kita ini dengan memiliki rasa cemburu dalam beragama ini. Ini adalah bagian dari pembahasan al-wala wal bara di dalam iman. Gitu. Aku dapati dia dan kaumnya itu menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Ini musibah besar yang pertama. Musibah yang lebih besar lagi disebutkan oleh Hudhud apa? Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan menghiasi amal mereka itu seperti baik. Wah, ini menarik. Anda melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kebid'ahan dalam ibadah, itu musibah. Tapi kalau Anda merasa itu baik sehingga orang tidak mungkin dapat membenarkan Anda merasa benar, maka itu musibah yang lebih besar lagi. Karena itu misalnya para ulama berkata, al-bid'atu ahabbu ila syaitanu minal ma'siyah. Setan lebih suka perbuatan bid'ah daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat tahu betul dia salah, tapi pelaku bid'ah merasa dia benar. Anda kalau pergi ke terminal-terminal, banyak orang berjudi, minum minuman keras, orang-orang muslim itu, Anda tanya, kamu tahu nggak hukumnya apa? Tahu semua mereka itu dosa. Tapi kalau pelaku bid'ah dengan syalnya, sorbannya, jenggotnya gitu ya, kemudian melakukan sesuatu hal-hal baru dalam urusan agama, itu merasa diri mereka benar, ya, sanggup berperang kalau ada yang menyalah-nyalahkan mereka itu. Teman-teman sekalian, musibah terbesar itu. Apa kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, mau enggak kami tunjukkan siapa yang paling rugi amalannya di dunia ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang yang tersesat dalam usaha mereka, dalam perbuatan mereka di kehidupan dunia, tapi mereka mengira mereka sudah melakukan kebaikan. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang kafir, tidak mau mengikuti Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mengikuti ayat-ayat Tuhan mereka, dan mengingkari hari kiamat. Maka amalan mereka tidak ada gunanya, dan di hari kiamat tidak ada harganya sama sekali. Allah punya standar berbeda dengan standar manusia. Teman-teman sekalian, Anda kalau bawa ini dalam kehidupan ya, Allah punya nilai berbeda dengan nilai manusia. Hidup Anda ini tenang. Kita ini berada dalam tekanan ya, social pressure itu misalnya nyata itu. Bagaimana orang kemudian karena takut penilaian manusia tentang dia, orang merendahkan dia, orang tidak mengakui dia sanggup melakukan apa saja. Tetapi Allah mengajarkan bahwa kamu jangan khawatir dengan penilaian manusia, kamu perhatikan penilaian Allah. Sahabat Ibnu Mas'ud di Madinah, ini salah satu ulama dari kalangan sahabat ya, pernah naik kurma, pohon kurma, tersingkap betisnya, nampak kecil, cowok tapi betisnya kecil. Para sahabat yang ada di situ menertawakan itu. Berubah wajah Nabi SAW. Lalu Nabi berkata, demi Allah, betis itu di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud, kata Nabi. Allah punya ukuran yang berbeda. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan, innahu la ya'ti ar-rajulus saminul 'azimu yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Pada hari kiamat nanti didatangkan seorang laki-laki yang besar, agung, terhormat di kalangan manusia, tapi di sisi Allah tidak ada harganya walaupun dibanding dengan 11 sayap nyamuk. Nah,
Ada banyak orang yang karena dihiasi oleh syaitan perbuatan mereka, akhirnya tertutup jalan. Susah dapat hidayah karena mereka merasa dia itu benar. Ya, dia merasa bahwa dia itu bukan berada dalam kesesatan. Merasa dirinya wali, merasa dirinya apalagi macam-macam lah orang sekarang, cari duit, cari kemuliaan, cari ketenaran, cari pengakuan, sanggup ya berkata dalam urusan agama ini sesuatu yang tidak ada ilmunya, apalagi masalah-masalah gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu Hudhud berkata, "Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun." Hudhud membandingkan, kenapa sih mereka ini tidak bersujud kepada Allah yang telah mengeluarkan biji-bijian dari langit, sumber daya, resource dari langit dan dari bumi. Kenapa kata-kata ini dipilih Hudhud? Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan diskusi silakan. Baik. Karena waktunya udah tinggal 5 menit. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ya. Atau yang ada keperluan silakan ya. Mungkin mau makan dulu sebelum masuk lagi silakan. Gitu. Terima kasih banyak. Enggak ada yang bertanya. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.